Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran kita sesuai dengan jadwal, yaitu pada kesempatan ini kita akan belajar matematika ya. Semoga antum pada kesempatan kali ini diberikan Allah kesehatan dan siap untuk mengikuti pelajaran kali ini ya. Baik anak didik sekalian, pertemuan terakhir kemarin kita sudah belajar tentang FPB ya. Sudah belajar tentang FPB. Kemarin ada latihan ya. Latihan ya, diharapkan dikumpul ya bagi yang belum mengumpul latihannya ya. Jadi pada kesempatan ini kita akan masuk untuk pelajaran yang baru, bab yang baru, yaitu himpunan ya. Yaitu himpunan seperti yang antum lihat di slide ya. Seperti yang antum lihat di slide. Baik. Baik, kita langsung masuk ke pelajarannya ya, yaitu himpunan. Himpunan itu pengertiannya adalah kumpulan benda-benda atau objek yang mempunyai ciri yang sama ya, mempunyai ciri yang sama ya. Jadi sesuatu itu dapat dihimpun ataupun dikelompokkan dalam suatu himpunan jika memiliki ciri yang sama ya. Baru yang kedua ya, mungkin tambahan dari pengertian di slide-nya. Jadi himpunan itu harus didefinisikan ataupun diterangkan dengan jelas ya, sehingga kita dapat mengetahui dari definisi tersebut apa-apa saja anggota himpunannya ya. Misalkan kita bikin, contohnya di sini dibikin himpunan bilangan asli misalkan. Itu kan kita ketahui ya langsung ya. Himpunan bilangan asli dimulai dari berapa bilangan asli kemarin? Dimulai dari 1 ya kan? Bilangan asli ya. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya kita ketahui anggota himpunannya dari pengertiannya tersebut ya. Ada juga ya, kenapa himpunan ini harus didefinisikan dengan jelas. Misalkan Anda bikin himpunan warna yang bagus, kita bikin himpunan warna yang bagus. Dari pengertian tersebut, dari penjelasan tersebut, dapat nggak kita ketahui apa-apa saja anggota dari himpunan itu? Enggak kan? Karena setiap orang ya berbeda ya, warna yang bagus di perkiraan setiap orang ya kan? Tergantung orangnya. Ada yang suka warna kuning, ada yang suka warna merah ya kan? Dan sebagainya ya. Jadi seperti itu. Jadi himpunan adalah benda-benda atau objek yang mempunyai ciri yang sama, yang didefinisikan dengan jelas ya kan, sehingga kita dapat mengetahui apa-apa saja anggotanya ya. Contohnya yang merupakan himpunan, kita bikin contoh lain yang lagi ya. Himpunan bilangan prima antara 5 sampai 10. Berapa aja bilangan prima antara 5 sampai 10? Ataupun antara 2 sampai 10. Berapa aja? Antara 2 sampai 10 berarti 3. Termasuk anggotanya kan? 3, 5, baru 7 ya kan? 3, 5 dan 7 dapat kita ketahui anggotanya ya dari definisinya tersebut, anggota himpunannya. Kita contoh yang bukan himpunan, misalkan himpunan lukisan yang menarik.
Ini tergantung lagi perspektif orang, yang pendapat orang ya. Ada yang himpunan ya, lukisan ini menarik, ada yang di pandangan yang lain lukisan ini tidak menarik ya kan. Jadi tidak dapat kita ketahui anggota dari himpunan tersebut ya. Jadi himpunan tersebut harus dijelaskan ataupun didefinisikan dengan jelas ya. Kemudian yang kedua, nama himpunan ditulis dengan nama huruf kapital ya. Ini perlu juga ya antum ketahui bahwa untuk menulis himpunan digunakan huruf kapital dia. Nama himpunan ditulis dengan huruf kapital dan anggotanya ditulis di antara kurung kurawal ya, ditulis di antara kurung kurawal ya. Untuk jelasnya nanti kita lihat di bawah ya contohnya. Kita masuk ke anggota himpunan ya. Anggota himpunan dilambangkan dengan seperti huruf E dia ya. Itu dibaca dengan elemen. Elemen ataupun anggota himpunan bisa dibaca dengan anggota bisa dibaca dengan elemen ya. Dan jika bukan anggota dilambangkan dengan E, mirip seperti E, dia baru digaris ya. Ya. Dibaca bukan elemen ataupun bukan anggota. Gitu dia cara bacanya ya. Kemudian banyaknya anggota himpunan A dinotasikan dengan NA, N kecil ya. N-nya N kecil, kemudian dalam kurung A-nya A besar ya, gitu dia. Banyaknya anggota himpunan A dinotasikan dengan NA ya. Kemudian contohnya himpunan bilangan bulat. Nah, ini dia contohnya ditulis B sama dengan kurung kurawal. Nah, gini dia penulisannya. B-nya huruf besar ya kan? B-nya huruf besar. Nama himpunannya B sama dengan ya, B sama dengan bilangan bulat. Ini dibuat definisinya bilangan bulat. Berarti sama dengan ya, berapa aja anggota bilangan bulat yang udah kita pelajari dulu kan? Bilangan bulat negatif 0 dan bilangan bulat positif ya kan? Gitu dia. Kemudian contoh lain, himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Ditulis A besar, kayak gini dia penulisannya. A besar sama dengan buka kurung kurawal ya, bukan dalam kurung ya. Ini kurung kurawal. Ya, bilangan ganjil kurang dari 10. Ya, kayak gini bisa cara penulisannya ya. Bisa juga atau A sama dengan 1, 3, bilangan ganjil kurang dari 10 berarti 1, 3, 5, 7, 9 ya kan? Yang kurang dari 10 yaitu yang ini dia, bilangan ganjil kurang dari 10 ya. Maka ini dia, antum lihat. 1 elemen ataupun anggota himpunan A ya. 1 anggota himpunan A ataupun elemen himpunan A. 5 anggota ataupun elemen himpunan A juga. 7 anggota ataupun elemen himpunan A. 9 anggota atau elemen himpunan A ya. Sedangkan 2 bukan elemen ataupun bukan anggota himpunan A ya, gitu dia kan, karena nggak ada di dalam apanya, di dalam anggotanya ya kan, berarti bukan termasuk anggota himpunan A. 4 bukan termasuk anggota himpunan A, gitu ya. Kemudian banyaknya himpunannya tadi, banyaknya anggota himpunan A adalah N kecil A besar sama dengan 5. Banyaknya himpunan A kayak gini dia, ini dibaca banyaknya himpunan A ya. Banyaknya anggota himpunan A 5, yaitu kita hitung 1, 2, 3 ini ya. 1, 3 ya kan, 5,
7 dan 9 ya. 7 dan 9 itu dia anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 jadinya kan. Itu dia banyaknya anggotanya ya. Gitu ya. Kemudian menyatakan suatu himpunan. Contoh A adalah himpunan bilangan genap kurang dari 15. Nah, ini didefinisikan dengan jelas dia. Contoh A adalah himpunan bilangan genap kurang dari 15. Berarti berapa aja bilangan genap kurang dari 15? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ya. Jadi untuk menyatakan himpunan ini bisa dilakukan dengan 3 cara ya. Yang pertama menuliskan sifat anggotanya ya. Sifatnya berarti diterangkan sifatnya dalam kata-kata. Dibuat kayak gini dia. A besar sama dengan himpunan A sama dengan buka kurung kurawal bilangan genap kurang dari 15. Nah, dibuat dalam sifatnya, dijelaskan sifatnya dia, diterangkan sifatnya ya. Gitu dia cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua memberikan notasi pembentuk himpunan. Nah, ini dibuat dalam bentuk notasi. Ya. Himpunan A adalah semua X di mana X kurang dari 15 dan X adalah elemen bilangan genap. Gitu bacanya ya. Himpunan A adalah semua X ya di mana X kurang dari 15 dan X adalah elemen bilangan genap ya. Gitu dia. Semua X yang kurang dari 15 dan si X itu adalah bilangan genap. Nah, hampir sama dia, sama sebenarnya dengan ini. Tetapi hanya saja ini dibuat dalam bentuk notasi. Yang ini hanya dibentuk dalam notasi himpunan ya. Kayak gini dia. X di mana X kurang dari 15 dan X adalah anggota bilangan genap gitu ya. Dibaca himpunan A beranggotakan X ataupun elemen X dengan X kurang dari 15 dan X anggota himpunan bilangan genap ya. A beranggotakan semua X ataupun beranggotakan X di mana X kurang dari 15 dan X adalah elemen bilangan genap ya. Kemudian yang ketiga menyatakan semua anggotanya ya. Menyatakan semua anggotanya kita tulis apa-apa saja anggotanya di himpunan tersebut ya. A sama dengan 2, 4 yang kurang dari 15 bilangan genap apa? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 4, 14 ya kan. Ya, coba kita buat lagi contoh yang lain mungkin. Mungkin agak kesulitan di notasi pembentuk himpunannya kan. Ya, coba kita buat contohnya. Ini rupanya ada remote. Ya, contoh lain kita bikin, misalkan A adalah himpunan kita buat cara yang pertama ya. Ini cara yang pertama yaitu dengan menjelaskan sifatnya. Ya, A merupakan bilangan ganjil lebih dari 2 dan kurang dari 15
10 misalkan. Ya kan? Gimana cara bikinnya dengan notasi ilmiah? Dengan notasi pembentuk himpunan. Dan dengan menyebutkan anggota-anggotanya. Ya, pertama notasi pembentuk himpunan, berarti kita buat kayak gini. A adalah himpunan yang anggotanya adalah semua X, di mana X, kita jelaskan X-nya. Ini dibuat dalam bentuk X dah, di mana X adalah, iya, berarti ini kita buat di tengah. Kalau kayak gini dia ada kurangnya, ada lebihnya, lebih dari kurang dari, berarti kita buat X-nya di tengah. X lebih dari 2 kurang dari, lebih dari 2 kurang dari 10, ya kan? Ini dia, ataupun ya gini dia. Ya. Antum ingat kayak gini. Kalau kayak gini X berarti lebih dari besar kan, B. Mirip ke B dia kalau ditarik garis. Kalau ini ditarik garis mirip ke K. Ini udah tahu kan? Ini sama dengan lebih dari. X lebih dari, ini X kurang dari. Ya. X kurang dari. Kalau kayak gini dibalik, ini apa? 10-nya enggak terbalik lah. Ya. 10 lebih dari X, berarti X kurang dari 10, gitu ya. Coba lihat, antum lihat nih. 10 lebih dari X, berarti X kurang dari 10, ya. Ya. Bisa ditulis dengan kayak gini, bisa ditulis dengan kayak gini kalau dibalik. Ya, jadi ini sama dia. X kurang dari 10 lebih dari 2, ataupun X lebih dari 2 kurang dari 10. Gini nulisnya ya. Antum lihat ini sama ini. Ya. Kayak gini tadi, X lebih dari 10, X kurang dari 10, ya. Ini sama ya, sama nih. Berarti kita tulis lagi, apa tadi? X adalah 10, di mana X kurang dari 2. Kemudian kita jelaskan X itu ya apa? Bilangan ganjil kan, elemen bilangan ganjil. Ya, gitu dia, ya kan? Kemudian cara yang ketiga dengan menyebutkan anggotanya. Ya, menyebutkan anggotanya. Ya, berarti kita bikin A sama dengan apa aja ini? Yang bilangan ganjil kurang dari 10, kurang dari 10, lebih dari 2 dan kurang dari 10, berarti 3, 5, ya kan? 7 dan 9. Gitu ya. Jadi ini dapat disajikan dengan 3 cara, ya. Yang pertama dengan menjelaskan sifatnya, yang kedua dengan membuat notasi pembentuk himpunan, yang ketiga dengan menyebutkan anggotanya, ya, menyebutkan anggotanya, ya. Gitu ya.
Udah ngerti nggak? Bisa ya? Waalaikumsalam. Udah ya? Itu cara menyajikan himpunan ya. Mungkin untuk pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan dengan ke macam-macam himpunan ya. Jadi di sini kita udah jelaskan pengertian himpunan, anggota himpunan, dan bagaimana cara menyatakan suatu himpunan ya. Mungkin itu dulu untuk pertemuan kita pada kesempatannya kali ini. Silakan dicatat mana yang penting ya dari pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.